Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan dan saya tutor untuk mata kuliah metode penelitian dengan kode IDEG 400712. Jadi untuk materi sesi inisiasi ke-6 ini kita akan membahas tentang metode dan instrumen pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Tentu ini sangat penting untuk teman-teman ketahui dan pelajari karena teman-teman nanti akan menyusun sebuah laporan, sebuah penelitian, melakukan sebuah penelitian. Oke, kita mulai aja. Oke, ini adalah materi inisiasi ke-6, metode dan instrumen pengumpulan data. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa metode pengumpulan data itu harus kita lakukan dan kita harus mengumpulkan data secara tepat. Oke, baru setelah kita menemukan metode pengumpulan data itu, kita itu menentukan instrumen penelitian. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan kita untuk menjaring data yang kita butuhkan atau mendapatkan data yang kita butuhkan. Pada dasarnya ada beberapa cara yang dapat kita gunakan dalam melakukan pengumpulan data, seperti metode survei, metode eksperimen, dan metode dokumentasi. Kita ngomong satu dulu. Survei. Wah, semua pasti udah tahu. Survei itu dapat dilakukan atau digunakan untuk menjaring opini, sikap, pilihan, persepsi orang. Oke. Sedangkan metode eksperimen digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam kondisi yang terkontrol. Oke. Dan dokumentasi itu digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam penelitian dan praktek mengenai fenomena dalam suatu bidang. Oke, jadi dokumentasi itu bukan hanya terkait dengan foto, video, tapi juga laporan, analisis, catatan-catatan dan terkait dengan hal-hal yang kita lakukan untuk mendapatkan data. Dokumentasi ada banyak caranya. Ada historical research, literature review, ada meta analisis konten, atau menggunakan data sekunder. Nah, kita langsung ke jenis instrumen penelitian. Setelah tadi kita menentukan metodenya, kita menentukan instrumennya. Oke. Instrumennya, kalau survei, itu kita tahu ada kuesioner, wawancara, observasi, dan tes. Apa sih, kita bahas satu-satu ya. Kuesioner itu adalah alat yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis baik di kertas ataupun secara media online kayak Google Form dan digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian yang dikehendaki. Oke, pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner itu diupayakan mewakili semua jawaban yang mungkin dipilih responden. Nah, ini perlu diperhatikan. Jenis pertanyaan, bentuk pertanyaannya, prinsip dalam merumuskan isi pertanyaannya apa aja. Itu untuk kuesioner. Nah, ini untuk wawancara. Wawancara itu digunakan secara independen dalam suatu penelitian kualitatif. Oke. Wawancara menjaring pendapat seseorang untuk menggali informasi tentang pengalaman orang tersebut dalam bidang tertentu. Selain dapat dilakukan secara tatap muka, wawancara bisa dilakukan lewat telepon. Walaupun jarang ya. Oke. Dan wawancara yang baik itu perlu mendapatkan pelatihan dan berpegang pada pedoman wawancara yang khusus. Fungsi wawancara itu adalah memberikan tuntunan dan mengkomunikasikan secara langsung pertanyaan-pertanyaan terhadap responden yang akan kita wawancarai. Jadi kita harus sekomunikatif mungkin agar responden tidak salah mengartikan pertanyaan kita. Ada juga yang dinamakan nanti yang terakhir adalah observasi. Observasi itu kita itu melakukannya jika kita merasa data yang kita peroleh melalui wawancara itu kurang
merefleksikan informasi dari apa yang kita inginkan. Alat-alat observasi itu macam-macam. Oke. Nah, observasi ini menjaring informasi mengenai bagaimana siswa bersikap atau apa itu. Itu kita melakukan observasi. Oke. Dan observasi akan lebih akurat dalam gambaran aktivitas objek yang kita lakukan jika menggunakan instrumen penelitian lain daripada ya. Observasi itu hendaknya menuntut sedikit mungkin pencatatan dari pengamat. 5 macam alat yang bisa dilakukan dalam observasi itu ada record, catatan berkala, checklist, rating scale, dan observasi standar. Format observasi yang standar ini kayak gini. Ada step pertama, step kedua, dan step ketiga. Oke. Dan yang terakhir adalah tes. Tes itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan hal apa yang kita tanyakan pada survei, hal apa juga yang kita telah observasi, maka dilakukanlah tes. Dan tes yang dilakukan itu harus sudah teruji baik validitas dan reliabilitasnya. Oke, itu tesnya. Nah, ini adalah contoh dari tes standar. Tes kepribadian, tes kemampuan, tes belajar hasil, dan tes kinerja itu semuanya harus saling berhubungan. Teman-teman nanti bisa bertanya di sesi diskusi, dan terima kasih banyak atas yang perhatiannya dan yang sempat diberikan kepada saya nonton video ini. Jangan melakukan plagiarisme. Oke. Saya lebih suka ide yang otentik dan original. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pembelajaran.